warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter. Alhamdulillah. Suara saya jelas, suara saya bisa terdengar? Terdengar, Jelas, Dokter. dokter. Alhamdulillah ya. Oke. Hari ini kita kuliah ya, CCP. Masa KMB duluan tentang CCP. Mohon maaf, ini online karena emang katanya sekarang udah pada pulang. Ini udah pada pulang atau belum ini? Atau masih di Surabaya semua ini? Ayo on kamera sebentar, on kamera sebentar. Masih di Surabaya, Dokter. Masih di Surabaya. Oh. Mana komtingnya mana ini? Mana Prayudo? Prayudo. Mana Prayudo? Iya, dokter. Ya, selamat ya tadi ujian ya Prayudo ya. Tadi pada waktu Prayudo ujian banyak banyak yang hadir ya, tumben biasanya sepi. Jadi Prayudo ujian kok ada yang hadir cukup banyak. Ya. Hari ini saya memberikan materi tentang penerapan HACCP ya, tentang penerapan HACCP. Saya rasa kamu sudah tahu semua mungkin, sudah baca atau sudah baca. Ya, ada 12 poin pada penerapan HACCP, 12 poin. Ya, sebelum saya ngasih materi untuk penerapan HACCP, sama tanya dulu. Tanya dulu tentang HACCP. Biar lebih semangat. Saya mau tanya, kenapa HACCP dibutuhkan? Ya, kenapa? Saya tanya, ayo, udah ada itu di kuliah pertama itu. Kenapa HACCP dibutuhkan? Ayo Mbak Natasha, jangan senyum aja. Apa? Kenapa dibutuhkan HACCP? Ayo, banyak itu apa alasannya banyak ini. Hmm? Kenapa HACCP dibutuhkan? Mungkin untuk memastikan keamanan dari produk pangan, Dokter. Apa? Memastikan keamanan dari produk pangan Iya, sama biar aman, biar aman. Ya. Kenapa dibutuhkan sekarang nih? Dulu nggak pernah terpikir, dulu nggak pernah ada HACCP. Nggak ada dua HACCP dulu. Kan termasuk baru HACCP ini. Kenapa dibutuhkan? Kenapa perusahaan butuh HACCP? Untuk keamanan pangan? Iya, untuk keamanan pangan. Biar aman, biar safe. Tapi alasannya kenapa? Kok dibutuhkan sekarang ini? Sekarang kalau kamu mau ekspor produk asal hewan, harus punya sertifikasi HACCP. Kamu mau impor ayam potong ke Malaysia, ke Jepang, harus punya HACCP. Dulu enggak perlu seperti itu. Ya. Sama kalau mau impor, mau kalau kita impor, ya, impor banyak. Satu kita harus punya halal, sama halal kan. Dulu enggak pernah ada halal dulu. Sekarang diwajibkan harus halal. Dan ekspor harus HACCP. Jepang itu enggak mau kalau nggak punya akreditasi HACCP. Ya. Kamu tahu namanya apa RPA ayam yang punya COVID, Ciomas, itu HACCP. Banyak. Wonokoyo, kemudian Pokpan, kalau dia mau diekspor harus punya sertifikat HACCP. Nah, kenapa dibutuhkan? Kita juga sama sekarang ini. Kita juga sama sekarang. Banyak sekarang perusahaan cari sertifikat HACCP. Kenapa dibutuhkan? Ada kan di kuliah kamu pertama kali? Coba dibuka di kuliah kamu pertama kali. Siapa yang tahu? Izin menjawab, Iya, silakan Ailia. Dokter. Alia. Ya, mungkin karena sekarang sudah semakin banyak re-emerging disease, lalu industri Oke. juga semakin luas. Oke, apalagi new emerging disease lainnya itu apa? Coba banyak itu kebutuhannya. Izin menambahkan, dokter. Apalagi Untuk menganalisis resiko ataupun
menganalisis resiko ataupun bahaya-bahaya yang dapat terjadi pada selama produksinya. Itu nanti itu ada di rangkaian apa rangkaian kamu kalau tahu prinsip CCP nanti ada nih, ada. Oke, apalagi yang poin aja yang gampang-gampang aja. Kenapa sekarang dibutuhkan? Ayo. Sebagai titik kendali kritisnya, dokter. Suara siapa ini? Diingatkan itu, Daphne Alicia itu. Tolong diingatkan, diingatkan tuh. Alicia, 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 Daphne Alicia, tolong di mute. Alicia, tolong di mute. Nggak dengar, nggak. Oke, kenapa dibutuhkan? Banyak sekali kebutuhannya. Ya, Izin menjawab, ya, dokter. silakan. Jadi, yang pertama karena peningkatan kejadian dari foodborne disease ini mulai meningkat dan menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian juga mulai terdapat peningkatan kesadaran dari masyarakat tentang keamanan makanan dan kesehatan itu sendiri. Lalu terdapat juga munculnya patogen-patogen baru saat ini. Kemudian juga perubahan pola hidup yang Oke, lebih sudah banyak benar. Oke, makan sudah. di luar. Oke, terima kasih. Kemudian perdagangan internasional juga. Oke, Jessica, sudah benar, sudah. Cukup Jessica, sudah memang sudah benar sekali. Jadi foodborne disease ya sangat meningkat. Kemudian apa? Kemudian kesadaran masyarakat, ya adanya patogen-patogen baru, ya urbanisasi, banyaklah. Yang dibutuhkan HACCP. Gitu. Nah, sekarang tanya. Analisis bahaya yang masuk dalam prinsip HACCP, saya tanya dulu. Ada berapa prinsip HACCP? Ada berapa prinsip HACCP? Ada 7, dokter. 7? Oke, 7 prinsip HACCP. Hafal semua kamu? Yang pertama ada analisis bahaya, lalu Oke. ada penetapan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, lalu ada penetapan tindakan koreksi, penetapan tindakan verifikasi, lalu dokumentasi, dan yang terakhir, kalau nggak salah itu pemantauan, dokter. Jadi saya minta kalau namanya prinsip HACCP itu tidak boleh apa urutannya harus urut ya, harus urut nggak boleh terus. Oh, yang terakhir itu adalah dokumentasi terakhir, bukan pemantauan ya. Jadi yang pertama adalah analisa bahaya, menentukan CCP, kemudian batas kritis, pemantauan, koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Ya, dokumentasi atau rekaman. Ya. Jadi saya minta jangan sampai tidak urut, karena nanti kalau kita tanya di ujian, ada ujian nanti, tolong sebutkan prinsip basis yang keenam itu apa, atau yang ketiga atau yang kedua. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi tidak boleh nanti yang pertama menentukan CCP, tidak boleh. Sudah boleh. Jadi analisa bahaya, menentukan CCP, ya kemudian batas kritisnya, kemudian pemantauannya, setelah pemantauan koreksi, verifikasi, setelah verifikasi dokumentasi.
Ya. Oke, saya mau kuliah sekarang kuliah. Saya tanya, ada berapa penerapan HACCP? Ini kan udah baca. Ada berapa penerapan HACCP? Belum buka PPT-nya ya. Oke lah, nanti saya terangkan di penerapannya ini. Mungkin kamu sudah tahu, boleh kamu sampaikan. Karena sudah ada di materi sudah ada di dalam. Saya share ya, saya off kamera karena nanti ini sebenarnya jelek sekali, jelek sekali. Dan nanti ini sebentar lagi saya juga harus ke mana? Ke Sidoarjo ini mau lihat antemortem ya, antemortem karena besok ada Ada penyembelihan. Mungkin kamu juga besok ada yang kemana? Ke Bojonegoro kemana-mana mungkin. Nah, nanti saya juga mau periksa antemortem, mungkin saya juga ada lama ini ya. Jam 5 mungkin atau maaf jam 5 terus sampai sana. Jam 5 setengah 6 lah sebelum maghrib saya harus sampai sana. Saya off kamera ya, off kamera. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Sudah, dokter. Dokter. Oke. Jadi ini untuk membuat HACCP ya, kamu mungkin sudah diterangkan nih, harus ada komitmen ya, jadi kesepakatan antara manajemen sama semua SDM yang ada di perusahaan. Jadi nggak bisa cuma pimpinan saja, nggak bisa. Jadi semuanya, karena semua akan ikut di dalam jalannya HACCP ini. Jadi ada komitmen atau kesepakatan yang kuat antara pihak manajemen sama karyawan. Ya, karyawan. Karena untuk mengubah manusia itu tidak mudah. Dan dari sisi ini nanti akan dirubah sikap dan perilakunya sehari-hari di dalam dia bekerja di perusahaan. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak nanti kalau manajemen tidak banyak-banyak nanti. Jadi untuk pimpinan itu nanti ada timnya, tidak usah banyak-banyak ya, 6 atau 5 orang. Tapi yang jelas harus dapat dukungan dari SDM semuanya. Ya. Ada 12 penerapan HACCP ya, 12 ya, ada 12. Ada 12 nanti satu pembentukan tim HACCP, kemudian pembuatan deskripsi produk, kemudian identifikasi perencanaan, ya, diagram alir, dan nanti yang 7 masuk, yang 7 itu dari prinsip HACCP. Jadi ini ya ada 12 ya, 12 penerapan HACCP. Banyak sekali ini ya. Sekali ya 12. Yang pertama adalah pembentukan tim HACCP. Ya, ini orangnya tidak perlu banyak-banyak ya, 6 atau 5 orang sudah cukup ya. Kemudian pembuatan deskripsi produk. Ini jadi nanti dalam produk itu harus jelas ya, dideskripsikan, ditulis ya, yang jelas-jelasnya, biar nanti konsumen tidak perlu tanya gitu, tapi dia dengan baca sudah jelas bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara memasaknya, itu ada deskripsi produk lengkap. Baik, identifikasi rencana penggunaan ya, diagram alir, kamu tahu diagram alir, contohnya paman nanti kamu buat perusahaan pemotongan ayam atau RPA ya, harus tahu diagram alirnya. Mulai ayam dari mana, diambil dari perusahaan mana, ayam diambil dari peternak langsung, atau mungkin punya ayam sendiri, atau kemitraan. Jelas jadi ayam sudah masuk, udah datang, kemudian dia
diistirahatkan. Setelah diistirahatkan, kemudian digantung. Setelah digantung diapakan? Kalau RPA itu, kalau untuk potongan ayam di RPA itu dipingsankan. Kemudian disembelih, dipotong. Kemudian masuk air panas, gitu. Pencabutan bulu. Bulu cabut kemudian apa? Pemotongan cakar atau kaki. Pemotongan kepala. Dikeluarkan isi rongga isi rongga perut semuanya, isi rongga perut dikeluarkan. Ya ususnya, heparnya, jantungnya semua dikeluarkan. Ya. Kemudian tinggal apa? Tinggal karkas. Karkas potong masuk di penyimpanan cold storage. Udah selesai, seperti itu. Dan diverifikasi, verifikasi itu konfirmasi, jadi dilihat antara yang direncanakan sama yang dilakukan, diverifikasi. Jadi banyak di alirnya sudah seperti sesuai sama aturannya atau semua rencananya, dilihat. Kalau nanti ada yang tidak pas, ya dibetulkan, namanya diverifikasi, konfirmasi. Nah, dan ini yang 6-12 adalah prinsip CCP. Ya, jadi nanti kalau menghafalkan ada berapa CCP? Ada 12. 1-5 ini ya, tim CCP, deskripsi produk, rencana penggunaan, diagram alir, verifikasi, dan analisa bahaya. Ya, nah ini. Tapi kalau pada diteruskan prinsip CCP, ya ada analisa bahaya, ada pengetahuan CCP, batas kritis, pemantauan, koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Ya, jadi ada 12 langkah penerapan CCP. Ya, ini tim dibentuk setelah ada keputusan komitmen manajemen untuk melaksanakan CCP di perusahaan. Ya, di perusahaan. Jadi harus ada kesepakatan ya, jadi kesepakatan yang kuat, bahwasanya ayo kita akan mencari sertifikasi atau sertifikat CCP. Ya, harus belajar benar, tidak gampang ini, sulit. Ya, kalau memang timnya belum mengerti apa itu CCP, harus manggil dari luar. Ya, dari luar. Mungkin banyak konsultan dari luar. Apa itu CCP? Diterangkan sampai terang sekali, sampai tahu persis apa itu CCP. Ya. Kemudian tim mendapat mandat untuk membuat rencana CCP dan menerapkannya. Ini tim terdiri dari beberapa anggota pendidik ya, keterampilan, pengalaman dan beragam, gitu. Kemudian ini anggota tim terdiri dari apa? Biasa dari ya ada QC, QE, gitu. Teknik mesin, ahli mikrobiologi, supervisor, proses, bahan baku, dan satu lagi adalah bendahara, biasa dimasukkan bendahara karena harus ada keuangan. Ya. Kamu punya tim bagus, kalau nggak ada uangnya cuma ada jalan. Nah, itu CCP luar biasa CCP. Saya dulu pernah, selama tahun 2000 berapa ya, masih 2005 mungkin ya, selama di Bogor dulu, ya saya sudah sampai jadi auditornya di CCP. Saya pernah ke perusahaan-perusahaan di Bogor, Jakarta, terutama di Susu ya dulu. Pada waktu pelatihan juga di Bogor. Dulu itu kenapa ada CCP, kenapa ada mata kuliah CCP? Saya cerita sedikit. Tahun 2005 mungkin ya, tahun 6, itu banyak perusahaan yang minta sertifikat CCP. Jadi dokter hewan yang lulus, itu kalau kerja diminta sertifikat CCP. Nah, kebetulan untuk mendapat sertifikat CCP itu mahal sekali, pelatihannya mahal sekali, sangat mahal. Kamu kalau pelatihan minimal 6-10 juta itu pelatihan. Baru dapat sertifikat nanti. Cuman yang masih awal. Saya 2 kali ke sana ke Bogor sama owner dikirim ya untuk ikut pelatihan CCP ini. Ya, sampai audit ya.
Nah, kemudian setelah saya pulang dari Bogor, saya usul sama penduduk dekatnya PSMU, kalau bisa ada mata kuliah HACCP. Karena mata kuliah HACCP ini mahasiswa kalau nanti lulus dibutuhkan sama perusahaan. Dan untuk cari sertifikat HACCP itu mahal sekali, sangat mahal, kasihan mahasiswanya. Akhirnya ada mata kuliah HACCP dulu. Mata kuliah HACCP, khusus HACCP. Ya, ada mata kuliah HACCP. Nah, setelah jalan, ada mata kuliah HACCP, kemudian ada redesign kurikulum. SKS kita terlalu besar, terlalu banyak, mungkin diubah belum lama tahun 2023-24 itu, 2003 mungkin ya, ada redesign kurikulum mungkin. Kemudian HACCP tidak bisa berdiri sampai mata kuliah sendiri, tapi masuk di KMV 2. Jadi dulu mata kuliah kita itu ada 7. Ada KMV 1, KMV 2, Sonosa, legislasi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, sama HACCP. Sekarang HACCP tidak ada, masuk di mata kuliah KMV 2 selama setengah semester. Jadi nanti kamu ditanya sama perusahaan, kalau diminta sertifikat HACCP, kamu cerita aja kalau saya tidak punya sertifikat HACCP, tapi di kuliah kita dapat hampir 1 semester itu aja. Kalau dulu berdiri sendiri mata kuliah HACCP itu, sekarang enggak sekarang, karena memang pengurangan SKS mungkin ya. Jadi dimanfaatkan biar kamu lulusnya cepat ya. Jadi kita di VPA diminta untuk HACCP masuk di mata kuliah KMV 2. Harusnya KMV 2 sama KMV 1 harusnya, tapi kita masuk di KMV 2. KMV 1 kita pure ke daging, gitu. Dulu KMV 2 tuh pure cuman susu. Nah, sekarang ada HACCP. Ya. Kalau di perusahaan banyak sekali ya. Dulu juga kita sering bawa mahasiswa keluar ke perusahaan biar tahu persis apa itu HACCP. Ya. Kalau dulu masih banyak proyeknya, sekarang enggak ada. Sekarang kita ajak semua dulu. Jadi mahasiswa kita ajak ke Pokpan, ke Covid, ke Wonokoyo untuk lihat proses HACCP. Cuma sekarang tidak bisa karena apa ya, enggak ada dananya. Kalau ada dana saya suka ke Nestle gitu. Nah, ini bagus sekali. Bisa teruskan. Nah, jumlahnya enggak usah banyak-banyak ya. 4-6 orang ya, bagaimanapun ada 1 ketua ya yang harus kita kesepakati bersama, ketua, kemudian ada 5 sebagai anggotanya. Yang penting lain-lain disebut ilmu, dan 1 lagi bendahara. Dan harus dapat pelatihan HACCP. Ya, dapat pelatihan HACCP. HACCP itu pelatihannya cukup ya gampang, ya sulit, tapi harusnya memang sabar, tidak mudah. Kelihatannya seperti tapi tidak mudah. Ya, contoh aja, nanti kamu kalau timnya gampang pada waktu diaplikasikan ke karyawan itu sulitnya luar biasa. Contoh gampang. Di Ciamas, ada Ciamas itu ada RPA yang ada di daerah Ponomanatio. Kalau kamu keluar tol dari Sidoarjo langsung ke arah Krian itu, saya lupa saya. Itu ada namanya RPA Ciamas. Dia memang ekspor ke Jepang. Jadi semua karyawan kalau mau keluar dari tempat cutting itu ya, atau untuk daerah tempat pembersihan atau cutting ayam, kamu keluar kamu masuk itu, jadi harus pakai masker, pakai kaos tangan, kepala semua tertutup semua, tinggal nama aja di belakang aja. Ya, jadi kalau keluar masuk tuh harus cuci kaki atau cuci tangan itu sulit. Ya, kita aja tidak gampang. Keluar, nanti masuk gitu aja. Masuk. Atau mungkin di farm itu tahu kamu. Farm itu kalau mau masuk farm itu harus di apa itu? Kayak di desinfektan ya, kan semprot gitu ya. Itu dulu kakak kelas kamu ya. Itu dulu banyak PKL ke Pokpan, saya antar sendiri itu. Di Jombang ya, saya antar sendiri itu.
Kak kelas kamu itu pada waktu masuk ke farm itu Mbak mau maaf, semprot dulu, nggak mau disemprot. Dia menghindar, dia menghindar. Satu buka pintunya, yang lain lari gitu aja. Lari, jadi menghindar dari sprayernya itu. Kita kan harusnya emang harus mandi. Kena disinfektan itu. Biar apa? Ya biar masuk steril. Kalau di COVID, justru mandi besar. Karena ada CCTV-nya, berkali-kali pada menghindar, akhirnya apa? Akhirnya perusahaan juga nggak mau seperti itu. Setelah itu kita nggak boleh puas lagi ke sana. Sampai sekarang mungkin. Satu, farm komersial, kita tuh ngikut ke sana biar belajar, ya tapi telah merugikan. Jadi kamu nggak merasa apa ya, nggak merasa, oh nggak apa-apalah, gitu aja kok itu. Padahal kalau orang masuk itu belum steril, itu ayamnya luar biasa, ratusan ribu ayam loh ya. Kita koas masuk belajar di situ hampir 2 bulan, sebulan, 2 bulan ya. Itu kalau pagi kan kita masuk, nanti sore keluar, pagi masuk. Gitu. Mungkin setelah berkali-kali siang keluar makan masuk lagi. Dan semua memang harus semprot semua. Mau belajar disemprot apalagi manusia. Nah itu mahasiswa banyak yang menghindar. Dan ketahuan di CCTV ada CCTV ketahuan. Akhirnya kita tidak diperkenanan untuk ke sana lagi. Ya itu. Jadi tolong itu memang apa? Memang namanya keamanan kan. Itu asetnya luar biasa. Sama nanti kamu kalau kerja sebagai dokter hewan, kamu punya farm nanti. Aku punya farm besar. Ya rasa pasar lah 100.000 lah. 100 ekor ayam itu banyak mas, besar lah. Kau punya ayam seperti itu 100 ekor punya ayam. Kamu dokter hewan. Dan nanti pasti didatangi oleh teman kamu. Banyak teman yang datang pasti. Kamu kalau punya ayam banyak teman kamu yang datang. Teman-teman jadi apa? Dari perusahaan, dari pakar, dari UBA, dari DOJ, dari vaksin datang. Nah, kalau temanmu datang, dokter yang datang itu, ya diterima di luar mas, jangan diterima di dalam, di luar farm. Walaupun teman akrab kamu, walaupun dulu adalah teman satu kos kamu, terima di luar. Jangan terus gampang-gampang, ayo masuk ke dalam yuk, lihat farmku. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu, percaya sama saya. Kenapa? Temanmu dokter hewan, dia juga kerja di ayam, dia keluar masuk kandang ya, keluar masuk kandang, dia masuk kandang yang sehat, kandang yang sakit gitu. Terus masuk kandang kamu. Kamu tahu sendiri kan? Pasti ayammu nanti ya dia moga-moga enggak lah. Tapi jangan. Apalagi kamu, wah itu temanku, sungkan, enggak usah sungkan. Disampaikan. Ini adalah usaha kamu juga harus hati-hati, itu aset kamu. Kalau kena satu, kena semua nanti ayam kamu. Selama dulu lama di ayam. Ya. Jadi kalau seperti itu kita harus apa? Ya bukan apa ya, ya harus tegas antara aset sama sahabat. Silakan apa? Tanya, dari mana kamu? Apalagi datanya sore. Nah, kalau sore udah keliling dia, udah keliling kemana-mana temanmu itu. Pakan, orang obat, keliling kemana-mana. Sore dia capek, ngapain dah tempatnya temen sambil ngopi. Kamu datangi seneng. Ya itu kamu hati-hati. Kalau kamu sakit, gitu, maaf lah, sakit, manggil kamu dokter hewan atau kamu sendiri udah bisa. Kalau kamu sebagai peternak biasa, ya manggil dokter hewan. Pagi kalau bisa, jangan sore. Pagi. Pak dokter, datang Pak dokter. Ayam sakit. Kalau sore dokter itu keliling kemana-mana. Dia datangi ayam kena gemboro, kena ND, kena CRD, kena koksi, datang ke kamu. Nah, ayam itu mudah sekali terserang penyakit. Ayam broiler. Nah itu hati-hati ya. Ini pengalaman saya dulu pada waktu saya masih di pakan di baca tahun 87, 88 sampai 92 saya masih di perusahaannya. Masih ingat saya. Ya ini cuma contoh contoh untuk timnya ya. Timnya gitu. Ada ketua, ada anggota. Satu lagi jangan lupa bendahara. Ada bendahara. Ya ini terserah kamu lah. Ada general manager, quality assurance, supervisor produksi, Yang penting ini semua harus belajar SCP.
Jadi timnya ya, ini timnya, ketuanya. Kalau belum tahu ilmunya, panggil. Ya, dipanggil. Orang yang ahli dari luar. Ya, itu dia sebagai auditor eksternal. Nah, ini nanti ada auditor eksternal, ada auditor internal, ada auditor eksternal. Tim ini nanti sebagai auditor internal. Udah jalan, ya kamu ngaudit perusahaan kamu sendiri. Bisa itu. Tapi punya auditor eksternal. Harus ada. Seperti kalau di perusahaan itu atau di pemerintahan itu ya, ada inspektorat ya, Irjen, Inspektorat Jenderal itu meneliti keuangan depannya di UNER ada irjennya. Dari mana irjennya? Ya dari keuangan, mungkin dari dikti, dari dikti. Bagian apa? Bagian nelusuri keuangan. Tapi ada juga dari BPK, sama BPK. BPK luar kementerian. Nah, kalau ketahuan dari irjen, temuan diomongin, tolong itu ada kesalahan diperbaiki. Ya, diperbaiki. Tapi kalau yang menemukan BPK, nah, udah langsung ke ranah hukum. Nah, sama dengan ini nanti kalau kamu audit internal, ya udah diperbaiki. Kalau eksternal, nah, sudah temuan nanti, sudah temuan. Saya pernah nemukan contoh sederhana. Saya dulu dilihat ya audit di susu ya, saya ada perusahaannya di Jakarta sana. Susu datang tuh kan kontainer itu di industri pengolahan susu dari koperasi datang satu kontainer itu. Atau kontainer yang besar kurang lebih 20 ton. Kayak tangki itu kayak Pertamina itu panjang 20 ton. 20 ton berarti 20.000 kilo atau 20.000 liter susu. Liter susu ya. Nah, itu pada waktu masuk harus dicek, diambil sampelnya. Kebetulan ini kan yang ngambil ada orang naik ke tangki, dibuka tangkinya. Kamu bayangkan itu seperti bensin lah, ya minyak bensin itu. Jadi dia dibuka kan dalamnya susu itu, buka atasnya itu, dibuka dia harus ngambil sampelnya. Untuk diperiksa apa? Biasa kalau pada susu diperiksa minimal diperiksa apa? Susu itu minimal diperiksa satu, diperiksa biji, kedua diperiksa keasaman, itu wajib itu. Ya, jadi ngambil sampel, pertama diambil. Walaupun susu itu satu tetes semua diperiksa. Jadi dari peternak ke koperasi diperiksa, ya per peternak pakai apa itu? Pakai namanya apa itu yang lupa saya namanya. Bukan ember ya, apa namanya itu? Jadi orang-orang kalau dari peternak itu bawa ke koperasi itu bernama sementara ada kayak aluminium itu ya, namanya pada masa lupa namanya. Mbak seperti itu. Nanti sama dikumpulkan di koperasi, dia masuk di tangki, masuk ke EPS, industri pengolahan susu juga diperiksa lagi. Jadi ketat periksa lagi. Jadi susu itu setiap tetes diperiksa. Gitu. Kamu store 2 liter diperiksa 2 liter. Dia tidak mau naruh ke asam. Kalau asam nanti kan berarti rusak, ganggu yang lainnya. Nah, jadi ada yang naik ke tangki, ngambil sampelnya. Kebetulan yang ngambil itu orangnya gondrong, Mas, Mbak. Gondrong. Betul panjang, rambutnya panjang. Panjang, seperti cewek itu, seperti pemain band itu. Hampir apa ya? Ya kan panjang sekali lah. Mungkin ada kalau sekitar 40-50 cm sampai punggung sini kan. Enggak pakai topi, enggak dikuncir. Harus sampai tutup kan. Dia buka langsung, nah, kan ngambil itu kan harus kepala harus masuk, kepala harus masuk. Bayangkan itu susu masukkan rambut kan, maaf ya. Kan dia harus masuk kepalanya gini. Mungkin keluar apa rambutnya basah semua, keramas semua itu. Nah, itu enggak boleh. Jadi dia ngambil susu dalam posisi rambutnya gondrong, tidak diikat, tidak diamankan, dia ngambil sampel susu. Itu temuan. Kita sepele. Nah, pada waktu kita selesai, kita evaluasi. Ada beberapa hal yang harus
koreksi. Contohnya pengambilan sampel tadi. Yang pertama kali tidak boleh. Semua harus tutup, harus pakai masker. Terus itu mudah sekali untuk pengembangan bakteri. Kamu tahu sendiri kan, proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Kamu tahu berapa berapa apa protein per susu? Tahu kamu? Kamu udah ambil mata kuliah susu. Jadi susu termasuk apa yang gizinya cukup tinggi. Makanya bayi dikasih susu. Proteinnya 3,2, 3,3, 3,5 lah. Lemaknya hampir sama lah. Mineralnya, karbohidratnya, vitaminnya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi harus apa? Ya harus higienis. Jadi nggak boleh ngambil sampel tuh rambutnya gondrong. Nggak pakai kaos tangan, nggak boleh. Apalagi susu 1 tangki itu. Diperiksa biji sama asam apa keasamannya. Bisa pakai es ya, bisa pakai sudah tahu lah kamu itu. Ya. Deskripsi ya, dan deskripsi produk ini menjelaskan apa itu produk kamu, produk apa. Ya, dijelaskan secara lengkap. Ya. Banyak Indomie goreng, contoh Indomie goreng lah. Itu lengkap sekali itu. Bagaimana memasaknya, bagaimana masukkannya, bagaimana bumbunya sama. Membuat deskripsi atau penjelasan mengenai produk, termasuk informasi mengenai komposisi, semuanya ditulis semua. Jadi orang tidak akan tanya lagi. Ya, nggak tanya lagi. Produk ini lebih apa? Simpan di mana? Suhu dingin, suhu kamar, atau di freezer apanya? Harus tahu semua. Ya, contohnya ini. Nah ini banyak contoh gampang nih. Ayam potong. Ini cuma sekedar buat ya, nggak apa ya, contoh aja. Konsumennya siapa? Konsumennya nggak, konsumen itu nasional, biar seperti semua orang. Ini yang teman kamu ini. Saya cuma nggak contoh aja. Konsumen nasional. Siapa tahu konsumen untuk putri semua, untuk kaum putri ya bisa aja, tapi enggak. Kamu kalau buat produk nggak usah dibatasi. Bisa untuk orang umum lah. Ya. Ada orang buat produk dibatasi ada. Ya banyak. Ya, kalau susu memang dibatasi susu ya. Untuk baby, untuk remaja, ya untuk orang tua, ya sekarang sampai untuk orang tua. Yang tinggi apa? Kalsiumnya banyak. Untuk orang hamil banyak. Jadi tolong yang jelas ini produk ayam potong, ayam begini segar, dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi ya pasti ini. Tipe kemasannya, masa simpanannya, cara penyimpanannya, ini distribusinya, batas maksimum pencemaran ya ini deskripsi produk kan ditulis selengkap-lengkapnya. Jadi orang sudah tidak akan tanya lagi. Ya. Identifikasi cara penggunaan, ya, cara penggunaannya. Gimana cara untuk mengkonsumsinya? Mengidentifikasi cara penggunaan konsumsi oleh konsumen, cara penyajian dan kelompok konsumen gitu. Kelompok konsumen untuk anak apa? Ini produk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh konsumen semua umur. Oke, semua umur tidak apa-apa. Susu dicampur dengan air hangat untuk konsumen bayi. Oke, ini kalau susu biasanya kan bisa untuk anak kecil. Ini untuk konsumen semua umur. Untuk susu dicampur air hangat untuk konsumen bayi. Oke, misalnya tahu juga seperti ini. Produk dikonsumsi langsung tanpa masak. Produk dikonsumsi langsung tanpa pemasukan oleh konsumen segala umur. Segala umur itu kan dari 1 sampai 2 tahun dimasak, dipanaskan. Oke, tidak pas nih, tidak apa-apa, cuma contoh aja ya. Contoh aja. Nah, ini kelompok umur ini. Ya, untuk bayi, balita, ya, untuk lansia, orang yang hamil, orang yang kena imun, gitu, autoimun, banyak sekali. Susu itu sangat-sangat apa ya, rentan juga, tapi juga luar biasa manfaatnya ya. Kamu udah belajar susu kemarin. Kamu sekarang sudah belajar susu. Tahu apa itu susu? Kamu udah belajar daging. Karena tiap hari itu kamu minum susu, minum daging, makan telur. Sudah itu pasti. Kalau tidak susu, ya telur, ya daging. Tempe banyak. Telur itu kan sudah konsumsi harian kan.
daging, minimal ayam. Mudah belajar semua, bagaimana cara menyimpan, bagaimana komposisinya, bagaimana kerusakannya, gitu. Apalagi susu itu. Berapa bijinya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa kadar airnya, kenapa mudah rusak, bagaimana menanganinya, ya gitu. Jadi jangan sembarangan susu itu. Susu untuk balita itu hati-hati. Contoh susu balita. Susu balita itu nanti kalau di perusahaan untuk packaging aja, di packaging itu tekarannya lain. Di ruangan itu tekannya lebih besar daripada di luar. Jadi kalau pintu dibuka itu anginnya keluar, nggak boleh masuk. Jadi susu untuk packagingnya, itu susu yang powder. Jadi tempat untuk kemasan packaging itu ya tekanan udaranya lebih tinggi daripada luar. Jadi pada waktu kamu masuk dari luar, kamu masuk ada karet masuk, itu angin tidak masuk ke dalam, tapi angin keluar. Jadi bersih terus. Dan jangan sampai ada kontaminan. Pertama ada tiga, ada biologi, ada kimia, ada satu lagi kontaminan yang berupa seperti kaca, gitu. Pasir, gitu, apa namanya kontaminan itu. Ada biologi, fisik, ya lupa saya. Fisik, ya ada fisik. Jadi di tempatnya packaging atau pengemasan itu kayak lampu itu harus diamankan. Jangan sampai lampu itu tidak diamankan. Maksudnya lampu harus ada pengamannya. Ada pengamannya. Dikasih RAM atau apa itu. Jadi jangan sampai dia jatuh sampai tanah, sampai lantai. Jadi kalau dia jatuh itu masih ada pengamannya. Dia tidak jatuh ke lantai. Kenapa kalau dia jatuh ke lantai? Ya, kalau masuk kontaminan pada susu bahaya. Walaupun kecil pun kaca atau beling, ya kalau masuk di susu untuk balita, untuk bayi itu bahaya sekali. Jadi di tempatnya tempat ruangan untuk packaging biasanya diamani sekali itu untuk lampu-lampunya. Kalau dia jatuh atau neon jangan sampai dia jatuh pecah dan mencemari produk. Kalau dia mencari berarti apa? Berarti kontaminan fisik bahaya. Untuk yang dewasa tidak apa-apa, bisa ngomong. Yang bayi nggak tahu itu kaca, tahu dia luka, sakit, nggak boleh. Ya, di kelompok umur hati-hati. Memang untuk mungkin sudah dapat kamu untuk GMP-nya. GMP itu untuk tempat pembuatannya, ruangannya, cara membuatnya, keamanannya, banyak itu ada tuh. Contohnya berapa jumlah tempat WC-nya ada aturannya. Bagaimana dinding pada ruangan untuk apa? Untuk kemasan, ruangan untuk seperti apa dindingnya, bagaimana bentuknya harus melengkung, gitu. Antara dinding sama atap, antara dinding sama lantai terus melengkung ada itu. Jadi untuk produksi ya, ruang produksi itu harus speknya melengkung biar mudah dibersihkan. Sekarang ini ada, maaf, MBG itu dalamnya tuh diatur betul. Pembuangan airnya, limbahnya, ada terus semuanya. Itu semua ada semua. Saya tahu sampai MBG itu pembuangan limbah juga. Kalau apa detailnya bagus, detailnya jadi limbahnya, pengenalan limbah, kemudian untuk ruangannya. Gitu. Jadi kalau seperti produk-produk kayak RPH itu, atau RPH itu tengah itu harus ada selokannya, jadi air langsung dan lantainya miring. Biar apa? Biar langsung masuk ke tempat pembuangan limbah. Tidak boleh datar, tidak boleh. Jadi kalau miring, ini air jatuh akan jalan airnya. Ya, itu ada di GMP mungkin, ada GMP. Ya, ini penyusunan diagram alir, tadi sudah cerita, untuk memberikan garis besar tahapan proses yang jelas. Ya, kamu buat apa? Buat susu apa? Pasteurisasi atau buat susu yogurt, ya, ada diagram alirnya, jelas. Ya, jadi mulai bahan baku sampai dia distribusi, atau dari bahan baku sampai dia mungkin ya kalau makan ya sudah tanggung jawab konsumen sampai distribusinya. Mama, susu. Kamu perusahaan, kamu ambil susu dari mana? Koperasi. Dari koperasi masuk ke tempat kamu periksa.
diperiksa semuanya, komposisinya. Atau mungkin kamu dari luar, dari peternak dilihat untuk lihat TPC, contoh TPC aja TPC. Biar apa? Biar susu kamu total plate count-nya atau bakterinya rendah. Mulai awal digarap alirnya. 1, peternak merah. Ya, dilihat merah. Apa? Kelapanya di mana? Setelah merah, itu diperiksa TPC-nya. Masuk di ember, penampungan sementara. Ya, diperiksa TPC-nya. Kemudian masuk di lupa lagi tempat tadi yang ke koperasi itu periksa lagi TPC-nya. Setelah masuk ke penampungan sementara di koperasi, lihat lagi. Dari penampungan koperasi masuk ke koperasi. Ya, masuk koperasi, dilihat lagi, periksa lagi. Dari koperasi tadi masuk ke truk. Diperiksa lagi sebelum berangkat. Dalam perjalanan diperiksa lagi. Kemudian sampai PIPS diperiksa lagi. Sampai IPS masuk ke tempat penyimpanan diperiksa lagi. Nah, itu dalam air seperti itu. Jadi di mana peningkatannya TPC banyak untuk mengetahui jumlah koloni bakteri. Tadi kalau ayam, pemotong ayam, mulai dari peternak, ayam datang, kamu istirahatkan, seperti sapi, seperti istirahat sapi itu, sampai 24 jam, 12-24 jam, kalau ayam tidak lama-lama, 2 jam sudah cukup. Karena ayam itu hewan kecil. Kalau sapi, minimal 1 hari. Nah, ayamnya cuma 2 jam. 2 jam itu istirahatnya apa? Pada truk itu antri untuk dipotong, sudah termasuk istirahat. Kan dia datang di luar, masuk RPA, dia kan antri kan. Nah, nunggu antrian, dia berkali istirahat. Tidak perlu dikeluarkan di kandang, tidak perlu kalau ayam. Sudah di truk itu aja termasuk istirahat. Sapi lain, kalau sapi datang masuk di tempat istirahat, penampungan. Sore dia datang, pagi dia disembelih. Kalau ayam enggak, ayam dengan dia truk datang berarti sudah istirahat. Apa fungsi istirahat kamu sudah tahu sendiri. Setelah istirahat, ya kemudian digantung di konveyor kan, sama di angin-angin kasih kipas angin biar silir gitu. Dah, setelah digantung, dipinsangkan. Jadi sudah dipisahkan. Setelah dipisahkan diapakan? Disembelih. Sembelih, kemudian dicabut bulunya, kemudian pemotongan kaki, ya ceker, kemudian ambil jeroan, dipotong kepalanya, udah tinggal karkasnya. Cutting dah, dikating, potong-potong, tinggal termasuk apa mau utuh atau dipotong. Kalau potongan berapa? Terasa pemasaran ada potong 8, potong 10, itu ada. Dan masuk di tempat penyimpanan. Besok didistribusikan. Nah, gitu. Ya karena tergantung dari fasilitasnya, enggak semua sama, enggak semua enggak apa-apa, tergantung fasilitasnya. Ya. Umpama kamu perusahaan, kamu punya peternakan. Kamu punya kemitraan, ya. Dan ada perusahaan yang tidak punya kemitraan, dia ngambil dari peternak bebas, itu beda lagi. Kalau kamu nanti pada waktu masuk, karena kamu punya mitra, itu ayamnya sendiri, cuma mitra sama peternak, yang dipotong pasti sehat kan? Ayam dipotong pasti sehat. Nah, nanti kalau potong sehat, nanti tidak perlu pemeriksaan antemortem, Karena apa? Kamu yakin ayam yang masuk di sini dari peternakan saya sendiri, peternak saya sendiri. Yang keluar dari mitra pasti ayam sehat, ya tidak perlu antemortem. Tidak apa-apa, boleh. Jadi di alir anti antemortem tidak perlu, namanya itu ada CP atau CCP. Dan ada penentuan. CP. Karena tidak membahayakan. Tapi pada peternakan yang tidak punya ayam sendiri, dia ngambil dari luar, tidak tahu bagaimana sejarahnya ayamnya, pada waktu ayam masuk, diperiksa antemortemnya. Karena termasuk CCP. Apa sih? Control point. Kalau tidak diperiksa bahaya, karena menularkan, bisa bawa penyakit, bisa kena ke konsumen. Tapi kalau satunya, kenapa kamu tidak diperiksa antemortemnya? Karena ayam masuk di RPA saya pasti sehat. Kok pasti sehat? Iya, karena itu mitra saya.
Saya punya dokter hewan di sana. Kalau dia tidak sehat, tidak akan masuk ke tempat saya. Nah, itu. Dan ada sertifikasinya. Nah, itu luar biasa. Jadi setiap perusahaan digelemalnya beda-beda. Boleh sama, boleh beda. Tapi dipertanggungjawabkan. Nah, saya tanya itu tadi, kenapa kamu tidak diperiksa antemortumnya? Loh, nggak perlu saya periksa. Kenapa harus diperiksa? Karena ayam yang saya potong di sini pasti sehat. Kamu kok tahu sehat? Ya itu ayam saya, mitra saya, gitu loh. Setelah saya enggak punya mitra, saya kembali di luar. Gitu. Nah, kalau kembali di luar kan enggak tahu sejarahnya, harus diperiksa, antemortemnya diperiksa, gitu, diperiksa. Nanti seperti itu. Jadi teman mencakup semua tahapan secara rinci dan urut termasuk bahan tambahan ini makanya tahapan. Kalau kamu buat nugget, banyak nugget silakan. Bahan tambahnya apa? Macam-macam buat nugget boleh. Buat bakso daging dari mana? Daging dari ini A B. Setelah bagus masuk caca. Caca apa? Dikasih bumbu apa? Ini. Kasih bumbu kemudian dipanaskan. Nah, ini dianggap seperti itu. Artinya sampai dibuat bentuk bulat-bulat, masuk ke pemanas, kemudian ditiriskan. Saya tidak tahu itu. Tiriskan setelah buat bakso nanti ada tahu atau buat nugget. Itu pasti masuk ke cold storage atau mungkin masuk ke tempat apa penyimpanan. Ya, jadi di itu mulai barang masuk sampai jadi produk, sampai distribusi. Dan semua tahapan harus diperiksa. Harus diverifikasi. Ya, diverifikasi tahapan. Ini sudah simbol ya, ini simbol saja. Simbol-simbol nanti kalau di ujian kamu harus tahu ini simbol-simbol. Ya. Kalau elips namanya tahapan atau langkah. Nah, elips 8 langkah. Kalau persegi panjang ini inspeksi. Ini segitiga penyimpanan. Belakang tempat ini adalah tahapan atau langkah yang mengambil keputusan. Gitu. Kemudian elips sudah ada dalam kotak itu adalah tahapan langkah dan inspeksi. Tanda panah transportasi. Apa ini bentuknya ini? Segi panjang miring ini. Bahan masukan ini alur proses. Ini simbol-simbol harus tahu ya. Ya dihafalkan nanti sampai ujian keluar. Segitiga apa? Oh, penyimpanan. Ada gambar berapa nih? Mana yang penyimpanan? Mana inspeksi ya? Jadi dihafalkan. Sama dari keluar ujian. Ya. Ujian. Lebih sederhana tapi perlu ini. Contoh ini, banyak ini. Ya, banyak tadi. Apa ini? Elips. Oh, elips adalah tahapan atau langkah. Satu, bagaimana ayam hidup? Nggak perlu CCP, kan masih hidup, ayamnya hidup. Kemudian diistirahatkan. Ya, contohkan langkahnya seperti aja, langkahnya karena elips itu langkah. Jadi diterima, ayamnya masih hidup, gitu, diistirahatkan. Kemudian ini antemortum, antemortum. Jadi belah ketupat ya, belah tepatnya tahapan atau langkah untuk mengambil keputusan. Ini. Dari belah ketupat ya, jadi tahapan atau langkah yang mengambil keputusan. Jadi pada waktu antemortum kan CCP, critical control point. Antemortum diperiksa, kalau dia sakit tolak. Nah, tolak. Kalau tidak ditolak membahayakan kita. Kalau dia kena AI, kena apa? Itu tolak. Kalau dia kena apa? Penyakit yang zoonosis. Jadi perlu diperiksa antemortum. Dan perlu apa? Perlu langkah untuk mengambil keputusan. Tadi saya cerita, saya tidak perlu antemortum, tidak apa-apa. Tapi yakin bahasanya ayam yang dipotong pasti sehat. Nah itu dari mana? Tadi mitra atau ayam kita sendiri. Ya. Kemudian ini yang elips tapi ada persegi panjang adalah tahapan langkah dan inspeksi. Langkah lagi pengantungan, pemisahan dan seterusnya. Ini cuma gambar aja, gambar apa? Gambar diagram alir ya, diagram alir. Jadi biar kamu bisa langsung melihat langkah-langkahnya. Ini kesannya nanti kalau kalau bentuk segitiga itu penyimpangan nanti ada.
Ini verifikasi itu verifikasi diagram alir di lapangan. Jadi verifikasi adalah mencocokkan konfirmasi diagram langsung di lapangan dan tim IACSP. Setiap langkah tahapan sesuai dengan alir. Jadi apa yang direncanakan, gitu, direncanakan seperti diagram alir tadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sesuai. Jangan sampai nanti antara diagram alir ya yang kamu rencanakan kemudian di lapangan tidak sama. Makanya perlu namanya verifikasi, dikonfirmasi, ya dikonfirmasi secara langsung, gitu, setiap langkah. Mungkin nanti cara pengambilan, Mbak nanti kalau kamu ada produk yang cacat, kan harus diambil. Ada cara pengambilan nih, cara pengambilan barang-barang cacat ya ada juga ini. Itu harus di apa betul-betul banyak. Bagaimana caranya? Oh nomor batch sekarang sekian harus diambil semua. Ada. Saya mobil itu kan mobil Honda, banyak mobil Honda yang dulu pernah apa Jazz tahun sekian, gitu. Di apa diambil semua kan? Ada mungkin ada salah remnya atau semuanya itu. Ya. Namanya apa namanya bahasa di apa ditarik semua, tarik semua. Sama dan nanti kalau ada keracunan, ya nomor batch-nya berapa? Nomor batch itu ada nomor batch. Nomor batch itu kan pasti ada itu batch. Produk sekian, tanggal sekian, teksnya berapa, itu nomor batch. Nomor batch. Ya, ya, oke. 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 tadi ya, kita sudah melihat pertama adalah pembentukan tim, ya, pembentukan tim. Kemudian kita sudah tadi ngomong masalah pembuatan deskripsi produk, kita deskripsi produk, jadi harus lengkap. Kemudian cara penggunaannya untuk siapa? Untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk bayi, ya, atau untuk remaja. Ya. Cara penggunaannya ya. Kemudian bagaimana diagram alirnya? Diagram alirnya. Kamu tahu diagram alirnya terserah. Semua perusahaan itu punya diagram alir masing-masing dan tidak bisa disalahkan. Gitu. A sama B tidak harus sama. Perusahaan yang sama-sama COVID-nya atau sama-sama POKPA-nya. Dia punya RPA di Jawa Timur sama RPA di Jawa Barat atau di Jakarta, mungkin beda diagram alirnya. Atau mungkin sama. Boleh. Tergantung dari apa? Tergantung dari fasilitasnya. Gitu. Jadi tidak harus sama. Perusahaan yang sama, produknya sama, ya, tapi diagram alirnya beda. Bisa. Ya, dalam alir. Kemudian yang kelima adalah verifikasi. Ya, verifikasi jelas ya. Satu bentukan tim. Ya, tadi bentukan tim. Kedua adalah deskripsi produk. Ketiga cara penggunaannya. Keempat adalah diagram alir. Kelima adalah verifikasi. Nah, verifikasi. Ya, sekarang yang keenam. Ya, yang keenam nih, tadi yang keenam itu termasuk apa? Termasuk di prinsip CCP. Jadi kalau paling gampang nih, ya, prinsip CCP. Ya, jadi ada 7 di prinsip CCP. 1 sampai 5 tadi, yang 7 adalah prinsip CCP. 1 ada apa? Ada analisa produk, analisa bahaya. Kedua apa? Nanti menentukan CCP. Apa ketiga? Menentukan batas kritis. Apa keempat? Pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, sama dokumentasi atau rekaman. Nah, sekarang analisa bahaya. Ya, analisa bahaya. Jadi nanti satu persatu nanti ya, kamu nanti kalau membuat apa? Kamu sudah buat ini kan? Rencana kerja RKJM ya, itu nanti RKJM nanti diseminarkan. Ya. Jadi 1, apa itu analisa bahaya? 1, mengidentifikasi bahaya. 2, menyeleksi bahaya atas dasar analisa risiko. 3, mengembangkan tindakan preventif di dalam proses untuk menjamin keamanan. Nanti ada contohnya nanti ya. Ya, nah, bahaya potensial itu apa? Ada bahaya biologis, kalau sudah dapat biologis sudah dapat. Ini yang seringnya bahaya biologis, bahaya kimia, sama bahaya fisik ya. Kalau bahaya fisik itu kelihatan bahaya fisik ya.
Tapi kalau bahaya kimia itu yang sekarang ini yang kamu kalau lihat saya adalah Mas Gul satu adalah anak kecil-kecil. Mungkin kamu suka makan apa ya? Maaf ya. Kalau kamu mungkin ya sudah tahu apa bahayanya gimana keamanan. Tapi kalau anak kecil yang anak SD itu yang banyak di SSD saya lihat sekolah-sekolah itu yang orang maaf gampang aja orang yang jual pentol bakso kemudian dikasih saus kasih ya saus yang merah sekali ya merah sekali dimasukin maaf masukin mulut lagi dimasukin di ada kan anak SD dimasukin di apa yang bapaknya itu jadi satu udah di mulut di apa udah di maaf ya dimasukin mulut dimasukin lagi mulut lagi itu di tempat yang sama itu sudah warnanya merah apa tuh kimiawi kamu masih suka yang merah apa merah apa itu merah untuk radomin maaf kimiawi biologis ya tuh sudah enggak saya minta sama kamu hati-hati kalau makan makanan kemasan hati-hati betul sekarang apa pasti ada kimianya pasti minimal pengawet hati-hati itu apa ya bahaya potensialnya ada biologis kimia fisik kalau fisik oke fisik tadi ya mungkin berupa ada pasirnya ada karetnya ada rambutnya itu masih tapi kalau kimia biologis nanti akumulasi sekarang banyak orang saya takut banyak orang yang kena kalau sakit apa ginjalnya hadi hemodialisa itu akumulasi apa kamu makan apa teh botol sosro banyak maaf ya saya minum kemasan buba segala macam itu minuman enggak tahu lah sekarang banyak mana kemasan loh kamu kalau keluar tuh pakai kemasan praktis tapi perusahaan itu tidak mau rugi mas mbak pasti ada bahan pengawetnya saya yakin ada pengawetnya ya pengawet itu biasanya ada dengan cara dipanaskan didinginkan itu juga ada tuh fermentasi tapi kamu sekarang kalau susu di suhu kamar gitu dan jangka panjang enggak apa-apa itu ya saya ragu juga walaupun itu apa sterilisasi ada yang sterilisasi ada yang pasteurisasi gitu ya pasteurisasi harus masuk di pendingin kalau sterilisasi bisa di apa di suhu kamar boleh tapi kan enggak sepanjang itu susu bisa 2 bulan sebulan walaupun sterilisasi kan pengaruhnya panas luar biasa panas itu ya kan bisa awet ya saya yakin pasti ada pengawetnya karena proses kan tidak mau rugi sakit yang sakit kamu kok dia cari keuntungan kok dia cari dia usaha kok jadi tolong dijaga mau kamu masih muda kamu sekarang tahu keamanan pangan ya ngeri betul anak muda sekarang banyak sakit juga banyak udah kurang ya sakit ini banyak potensi biologis kimia ini ya kimiawi semua sampai kimiawi hati-hati kamu keluarga kamu adik kamu ada kalau perlu jangan minum yang ya minum aja es teh beli es teh tidak apa-apa ya tidak saya kemasan susu atau jus apa ya beli jus langsung jus aja dasar jus yang pas kemasan banyak jus macam-macam jus kok enak semua kok ya tolong dijaga sekarang tidak apa-apa sekarang tapi nanti kamu pada waktu kamu sudah tua seperti saya maaf ya sudah tua ya mungkin gitu loh sekarang kan kenanya lama nanti nah sekarang semua pengennya yang praktis gitu. praktis ya zaman dulu tidak ada mbak dulu zaman dulu ya orang tua saya buat teh ya nggak ada kecilnya saya itu pasti ya cuma minum teh air putih es ya gitu. Gula jarang dulu kan dulu tidak mampu beli gula sekarang semua gula kena diabetes gitu banyak hipertensi saya sering periksa coba diperiksa jangan sampai terlambat ya tolong diperhatikan oke.
Ya, ini Sebaya, ini susu ini kemasan. Ini Sebaya ini yang kayak kelas Sebaya ini. Ini kalau kamu tiap hari seperti ini ya, kamu suka yang keju gitu, kamu suka keju tuh, wah keju, suka yang lemak, makan harus pakai, kamu makan pasti pakai daging, pakai ayam, minumnya air, apa es teh gitu kan. Cobalah. Ini produk-produk yang risiko tinggi ya. Satu apa? Yang kategori 1 ini ada ikan, telur, ya, daging gitu. Ini kategori 1. Kategori 2 ini ya, kategori 2. Risikonya sedang, ini risikonya rendah. Ini produk gitu. Ini kelompok bahaya, kelompok A, produk pangan tidak steril yang kepada kelompok konsumen berisiko tinggi ya, bahaya ini. Produk pangan tidak steril yang ditujukan untuk kelompok konsumen berisiko tinggi ya, seperti saya. Berisiko tinggi, lansia, bayi gitu. Nah, itu. Bahaya B, produk pangan mengandung bahan baku yang sensitif dan berbahaya. Baca sendiri ya. Ini kategori risikonya. Kategori risiko 0 tidak mengandung A sampai F. Kategori risiko 1 terdapat 1 bahaya dari B sampai F. Kategori risiko 2 terdapat 2 bahaya. Sampai risiko 6 adalah bahaya A. Tolong diapalkan ini. Ini adalah tingkat signifikasi bahaya ya, Ya, ini kejadian sama keparahan, ada rendah, sedang dan tinggi ya. Ya, keparahannya rendah, sedang tinggi, kejadiannya rendah, sedang tinggi. Kalau keparahan rendah, kejadian rendah, ya, signifikasi bahayanya apa? Rendah. Keparahan tinggi, keparahannya tinggi, kejadian sedang. Apa signifikasinya? Signifikasinya adalah tinggi. Untuk absennya, saya absenkan bikin itu. nanti. Ya, untuk absen nanti saya minta. Di mana? Lah di rumah, ya belum. Akhirnya nggak bikin terus. Yang pergi. Oke, saya cukup dari saya. Ya, saya cukup. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.